بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله يهتدي المهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقال في سورة أخرى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال في سورة أخرى: جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم اصنع ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, anugerah yang sangat banyak. La tu'addu wa la tuhsa, tidak terhingga dan tidak terhitung betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita, nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat-nikmat itu Allah gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita, untuk menghidupkan kendaraan-kendaraan kita agar menuju rumahnya yang mulia ini, dalam rangka untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kita awali siang kita dengan ibadah kepada Allah.
nanti di penghujung siang kita juga akan mengakhiri siang tersebut dengan ibadah kepada Allah, dan nanti di awal malam kita awali dengan ibadah kepada Allah, dan di penghujung malam pun kita akhiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seterusnya kehidupan seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada malam berlalu kecuali hari-hari, waktu-waktu serta malam-malam tersebut ia isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mengakhiri kehidupannya, yang di akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, min adlillahi ta'ala wa min sunnatihi adalah bentuk sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia tetapkan dalam kehidupan di dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada setiap manusia atas apa yang telah dia perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika manusia tersebut melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Namun sebaliknya, jika manusia tersebut melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, menimpakan kepadanya hukuman dan sanksi dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam banyak ayat, tidak 1, 2, 3, bahkan ratusan ayat yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, bagi orang yang melakukan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan pula, bahkan ada tambahan. Az-ziyadah, yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang dianugerahi Allah masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah secara mutlak kerajaan di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita di mata manusia, kita tidak memiliki apa-apa, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan secara mutlak, sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, dia tidak memiliki apa-apa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan keburukan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Liyajziyal ladzina asa'u
untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, bima amilu, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Jalla Jalaluhu memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, atau fid dunya la fil akhirah, atau dia disegerakan azab dan siksanya di dunia, sedangkan di akhirat ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au an yuakhirahu Allahu fid dunya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan azab dan siksa tersebut di dunia, namun ia lipat gandakan azab dan siksa tersebut di negeri akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah orang yang tidak merasa melakukan keburukan, orang yang tidak merasa berdosa terhadap perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Ia kadang merasa sama sekali, ia melakukan kezaliman kadang merasa, ia melakukan keburukan kadang merasa, ia melakukan perbuatan dosa kadang merasa, padahal sudah ditegur orang berkali-kali, kadang merasa sama sekali. Wa yuakhirahu wa umli lahum inna kaidi matin, akan kuberikan tangguh, kata Allah, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat, makarku sangatlah kuat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang yang sombong dan congkak tersebut melakukan makar, namun makar Allah, rencana Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuat dari makar mereka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang di dalam agama disebut dengan sebuah kaidah di dalam usul al-fiqh, yaitu al-jaza min jinsi al-amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita perbuat, maka itu yang akan kita terima. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita panen. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahihah, la yujtana asyauku minal idan, la yujtana minasyawkil inabu. Orang yang menanam duri itu tidak akan memanen anggur. Yang menanam anggur, maka dia akan memanen anggur. Yang menanam padi, maka dia akan memanen padi. Begitulah seterusnya. Itu adalah ketentuan Allah, sunnatullah. Orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan, maka dia akan ditimpa keburukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan kaidah yang mulia ini, mari kita melihat dan juga mendengarkan beberapa potret dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah potret yang terjadi pada masa silam. Di antaranya adalah potret yang terjadi pada masa silam, potret yang terjadi pada masa salafus salih, dan juga bahkan potret yang terjadi di zaman kita hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Namrud bin Kan'an, mungkin kita sudah sering mendengar namanya. Siapakah dia? Dia adalah seorang penguasa yang zalim pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud bin Kan'an, seorang penguasa yang zalim, yang congkak, yang sombongnya luar biasa. Bahkan saking congkak dan sombongnya, dia mengaku sebagai Tuhan, sama dengan Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Namrud juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi orang-orang dahulu itu, kenapa jadi mereka merasa superior luar biasa, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan? Karena mereka sama sekali di dalam hidup dan kehidupannya tidak merasakan yang namanya
kesusahan. Nah, ini berbahaya. Orang yang dalam hidupnya tidak merasa kesusahan, penderitaan, ini sangat berbahaya. Dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah menderita, dia tidak pernah ini. Bahkan Fir'aun itu diriwayatkan dalam hidupnya tidak pernah sakit, tidak pernah sakit. Makanya ini sampai mengaku sebagai Tuhan. Ujar Namrud ini, laknatullah alaih, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nah, ditantangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit, maka dia berkata, aku pun juga bisa, aku pun juga bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita harus berhati-hati. Ana, aku, kemudian milikku, kemudian kami. Ini adalah merupakan sebuah ungkapan ketika diucapkan oleh seseorang di dalam hatinya ada sifat sombong, maka dia adalah orang yang berpotensi melakukan keburukan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para pelaku keburukan tersebut. Fir'aun pernah mengatakan ketika diajak oleh Nabi Musa untuk melakukan kebaikan, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang kuhasilkan ini, kata Qarun, adalah merupakan apa yang merupakan pengetahuanku, aku, ini milikku. Wa qala Fir'aun, berkata Fir'aun ketika dia berdebat dengan Nabi Musa, dia katakan kepada penduduk Mesir, bukankah negeri Mesir ini adalah milikku. Nah, ini aku lagi, semuanya kembali kepada aku. Kata-kata aku ini sangat berbahaya, karena kata-kata aku tidaklah keluar kecuali berasal dari hati yang sombong. Hati yang sombong ini adalah merupakan warisan dari siapa? Iblis. Karena iblis adalah makhluk yang pertama kali mencontohkan kesombongan kepada manusia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang bersumber dari kesombongan, ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, ada dosa yang bersumber dari syahwat manusia. Kalau dosa yang bersumber dari syahwat, maka ia masih bisa diharapkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan ketika beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati pohonnya. Kenapa jadi Nabi Adam memakan buah tersebut? Karena ada dorongan syahwat, keinginan yang kuat. Nabi Adam ketika memakan buah khuldi tidak sombong, tapi karena ada dorongan syahwat untuk memakan, ada keinginan yang kuat untuk mencicipi, maka Adam alaihissalam pun ketika sadar melakukan kesalahan, beliau bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nabi Adam alaihissalam, ini dosa yang bersumber dari syahwat, tapi dosa yang berasal dari kesombongan. Nah, ini adalah merupakan sebuah penyakit yang luar biasa bahayanya. Iblis sampai akhir kehidupannya dia tidak bertaubat kepada Allah, karena dia sudah bersumpah,
la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku akan sesatkan manusia sampai akhir hayat, sampai akhir hayat kehidupan iblis. Karena sombong itu adalah sifat Allah, sifat Allah. Al-kibriya'u ridai, al-kibriya'u ridai. Sesungguhnya kibriya itu adalah tinggi, merasa lebih tinggi. Itu sifat Allah, sifat Allah. Al-kibriya'u ridai, kibriya, rasa tinggi itu adalah selendangku, kata Allah, pakaianku. Barang siapa yang mengambil pakaian tersebut dariku, maka niscaya akan aku cabut dengan paksa. Akan ku cabut dengan paksa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka An-Namrud laknatullah alaih, yang sombong dan congkak, mengaku sebagai Tuhan ini, bahkan dia dalam kisahnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kekasihnya tersebut. Bagaimana akhir daripada kehidupan Namrud? Orang yang merasa besar, sombong ini akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat kecil. Subhanallah. Dikirimkanlah seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, lalu nyamuk tersebut merembet sampai ke dalam otaknya, dan itu membuat dia tersiksa sampai akhirnya dia pun tewas. Subhanallah. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita beriman pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, maka dia pun masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah merupakan di antara wanita-wanita budak, ya, yang pertama kali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Zanirah radhiyallahu taala anha. Ketika mendengar Zanirah masuk ke dalam Islam, maka tuannya sangat marah luar biasa. Dipanggillah Zanirah, diinterogasi, benar kamu mengikuti agama Muhammad? Benar. Maka dia pun disiksa. Dia suruh anak buahnya untuk memukuli Zanirah radhiyallahu taala anha. Dipukuli sampai akhirnya begitu kerasnya siksaan, sampai akhirnya dia pun buta. Ketika dia buta, sang tuannya menentang dia. Wahai Zanirah, jika benar Tuhan yang diserukan oleh Muhammad tersebut, maka mintalah kepada Tuhan tersebut agar dia menyembuhkan matamu dari kebutaan. Maka Zanirah radhiyallahu taala anha meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah mataku, kembalikanlah penglihatanku. Maka dalam sekejap penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuannya yang menyuruh anak buahnya agar memukuli Zanirah radhiyallahu anha tersebut, akhirnya tidak berapa lama setelah itu dia terserang penyakit apa? Penyakit kepalanya sakit sebukuan, kepalanya sakit, sampai dia tidak merasa nyaman dalam kehidupannya. Dia hanya merasa sedikit kenyamanan manakala ada orang yang memukul kepalanya dengan benda tumpul. Dipukul kepalanya, dipukul. Ketika sakit maka dipukul kepalanya. Jadi
memukul seorang karena puas, dia minta tolong kepada anak buahnya agar memukul dirinya, memukul kepalanya. Ketuhukan dipukul, akhirnya dia pun buta. La haula wala quwata illa billah. Buta. Dia menyiksa Zanirah, membutakan matanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat dirinya buta. Membuat dirinya buta sampai akhir hayatnya. Dia tewas dalam keadaan dipukul oleh anak buahnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qadimiz zaman, dahulu ada seorang laki-laki. Dia hidup bersama bapaknya yang sudah tua. Suatu hari laki-laki tersebut membawa bapaknya ke padang pasir yang tandus. Ini orang-orang pedalaman Badui. Dia bawa bapaknya sampai di satu bongkahan batu, ya, batu kegunungan gundukan. Dia menurunkan bapaknya di situ. Sang bapak bertanya, sang bapak yang sudah tua ini bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan?" Maka sang anak ini menjawab, "Wahai bapak, inni uridu an adbahaka." Wahai bapak, ulun hendak menyembelih pian. La ilaha illallah. Anak hendak menyembelih kuitan. Anak hendak membunuh kuitan. Takajute abahnya. Lalu tidak berapa lama sang ayah pun menangis. Dia sedih menangis. Sang anak melihat, laki-laki tersebut melihat kepada bapaknya, "Wahai ayah, kenapa pian menangis? Apakah pian menangis karena hendak meninggalkan dunia ini? Hendak meninggalkan dunia ini?" Maka sang bapak yang sudah tua tersebut berkata, "Wahai anakku, aku tidak bersedih karena engkau akan membunuhku. Tidak. Aku tidak bersedih karena akan berpisah dengan dunia ini. Tapi yang kusedihkan adalah aku teringat dahulu ketika ayahku masih hidup. Tepat di tempat ini aku bawa ayahku, kemudian aku sembelih ayahku tersebut." Ini kisah nyata, Pak. Ini kisah nyata. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan perbuatan. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, maka hendaknya kita perhitungkan, kita hisab terlebih dahulu apa efek samping daripada ucapan yang kita ucapkan, apa efek samping daripada perbuatan yang kita perbuat. Kita takar terlebih dahulu. Jangan sampai hal tersebut akan membuat balasan yang luar biasa yang akan diterima oleh pelakunya di kemudian hari, sehingga membuat dia menyesal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, nah ini laki-laki pulang, nanti laki-laki ini laki-laki juga, tapi kisahnya lain. Laki-laki ini hidup bersama ibunya. Kalau tadi hidup bersama bapaknya, yang ini hidup bersama ibunya. Dia berbuat baik kepada ibunya. Apapun yang dikehendaki oleh ibunya dia bantu. Dia hidup bersama ibunya, berdua dengan ibunya. Subhanallah, dia sangat berbakti kepada ibunya tersebut. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, ia terus melakukan bakti. Sekalipun orang tuanya sudah wafat, namun kebaktiannya kepada orang tuanya tidak putus dengan wafatnya kedua orang tuanya tersebut. Dia berusaha untuk terus-menerus melakukan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah
Setiap kali dia berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, maka dia niatkan pahalanya kebaikan untuk orang tuanya. Di antara yang dia lakukan adalah dia subhanallah menyumbang setiap masjid di negerinya agar supaya masjid tersebut diberikan kulkas ya. Jadi di kulkas itu nanti diisi dengan air ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati suqyal ma. Afdhalus sadaqati suqyal ma. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah memberikan air minum. Jadi setiap masjid yang ada di negerinya itu dia support dengan sebuah kulkas, kemudian dia support dengan air, sampai dia membuat sebuah proyek ya. Jadi dia ini orang kaya, orang yang punya perusahaan yang besar. Ketika dia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan yang luar biasa, maka dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya dia niatkan untuk orang tuanya. Sampai bukan hanya di negerinya saja, tapi bahkan ke masjid-masjid yang ada di luar negerinya dia sumbang semuanya untuk kepentingan air minum para jamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sibuk untuk melakukan support kulkas kepada masjid-masjid di negeri-negeri luar, sampai-sampai dia lupa terhadap masjid yang ada di lingkungannya. Kelupaan, kada ingat ya. Maka ketika dia ingat, langsung dia datangi imam masjid ya. Dia pun berkata kepada imam masjid, wahai fulan, wahai tuan, ulun datang ke sini berniat hendak menyumbang kulkas ke masjid kita ini. Maka imam masjid itu terkejut, wahai bapak, bukankah pian sudah menyumbang? Pian bukankah sudah menyumbang kulkas tersebut? Terkejut Presiden. Balong Presiden. Nah, ajar nang imam tadi, ujar imam tadi, bukankah si fulan bin fulan itu adalah anak pian? Iya betul, ujar Presiden. Itu adalah anak ulun. Anak Sidin umur 12 tahun. 12 tahun. Kelas berapa itu? Kelas 6. Takajut Sidin. Iya kaget Sidin. Nah, lalu Sidin balik ke rumah. Dipanggil anak Sidin tersebut. Sidin heran, duitnya dari mana? Anak kecil umur 12 tahun, kelas 6 SD, menukar kulkas gasan masjid, duitnya dari mana? Bingung Sidin. Dipanggil anak Sidin tersebut. Nak, sini nak, abah anak bapander. Iya bah, ada apa abah? Ikam kah nak menyumbang kulkas ke masjid itu? Lalu jadi anak, nggih bahai, ulun bahai. Kenapa gerang bah? Nak, kenapa jadi ikam melakukan itu tanpa sepengetahuan ayah? Maka sang anak pun menjawab, wahai ayahanda, ulun selama ini melihat dan menyaksikan pian sangat bakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua pian sudah meninggal dunia, namun pian tetap meneruskan bakti pian kepada orang tua pian tersebut. Maka hal ini membuat ulun terkesan, dan maka ulun itu bertekad untuk melakukan bakti kepada pian selama pian hidup dan sampai pian meninggal dunia. Subhanallah. Jadi anak melihat apa yang dilakukan oleh kuitannya berbakti kepada orang tuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya seorang anak yang juga berbakti kepada dirinya. Subhanallah. Makanya kalau ada anak misalnya durhaka kepada orang tua, jangan disalahkan anaknya langsung. Kita ingat-ingatlah masa-masa silam kita. Kita ingat-ingatlah ketika orang tua kita masih hidup.
Mungkin dahulu kita pernah menjawab sidin, mungkin dahulu kita pernah membantah sidin, mungkin dahulu kita pernah menyakiti sidin, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan apa yang telah kita perbuat yang belum kita taubati tersebut. Allah hadirkan seorang anak yang juga melakukan perbuatan sama persis dengan apa yang telah kita perbuat terhadap orang tua kita. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Jadi sebelum orang tersebut dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah memperlihatkan bagaimanakah hasil baktinya kepada orang tuanya dahulu ketika orang tuanya masih hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan, melahirkan untuknya seorang anak yang juga bakti kepada dirinya. Subhanallah. Al-jaza min jinsi al-amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan yang kita perbuat, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Wa in syarran fa syarrun. Jika keburukan yang kita lakukan, maka keburukan pula yang kelak akan menimpa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua dan juga keluarga kita dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.